Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Video kali ini kita akan membahas mengenai luas segitiga sembarang, termasuk pembuktian rumus dan pembahasan soal. Di mana kondisinya yang pertama, diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Kemudian yang kedua, diketahui dua sudut dan satu sisi. Yang ketiga, diketahui ketiga sisinya. Kondisi yang pertama yaitu yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Misalkan ini sisinya, ini dua sisi ya, dan satu sudut yang diapit kedua sisi ini. Cara menentukan luasnya, pertama kita buat garis tinggi segitiga ABC ini. Ya, ini garis tingginya. Kemudian kita fokuskan segitiga yang warna biru ini. Kita tahu bahwa perbandingan trigonometri untuk sin C, segitiga yang biru ini, sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya berarti ini, miringnya ini, ya. Berarti depannya adalah T, miringnya adalah B. Berarti sin C adalah T per B. Artinya, T atau tinggi segitiga ini, ya, itu sama dengan B kali sin C. Tinggal dipindah ruaskan B-nya. Kemudian kita tahu luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kita lihat di sini, alasnya adalah A, ya, atau BC di sini, alasnya adalah A, tingginya adalah T, ya. Berarti tinggal dirubah si alasnya adalah A, tingginya itu adalah B sin C. Nah, seperti ini. Berarti luas segitiga ABC ini bisa kita hitung dengan bantuan setengah A kali B sin C. Setengah dari panjang sisi ini, A, ya. Kemudian dikali B, kemudian dikali sin C, sudut C. Berarti di sini sudah terbukti bahwa luas segitiga bisa kita hitung dengan bantuan jika yang diketahuinya adalah dua sisi dan satu sudut yang diapit. Setengah A kali B sin C. Nah, dengan cara yang sama, berarti kalau yang diketahuinya A dan C, berarti sudutnya adalah sin B. Dari sini kita ada pola, melihat pola, berarti kita bisa mencari rumus luas yang lain, berarti setengah AC sin B. Kemudian yang ketiga, setengah BC sin A. Nah, ketiga rumus ini adalah rumus untuk mengetahui luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Kemudian untuk kondisi yang kedua, yaitu yang diketahuinya adalah dua sudut dan satu sisi. Kita misalkan sudutnya A, sudutnya C, dan sisinya misalkan yang ini. Ya. Nah, berarti luasnya berapa atau bagaimana rumusnya? Kita gunakan saja rumus sebelumnya. Luas yang diketahui di sini adalah dua sisi dan satu sudut yang diapit. Setengah AB sin C. Ini rumus yang tadi, ya. Kemudian, gunakan aturan sinus. Ya, ingat ya, ini aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kemudian kita pindah ruaskan sehingga didapat besar sisi B itu sama dengan A sin B per sin A. Tinggal pindah ruaskan ya, dari sini. Didapat ini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Rumus ini. Si B ini substitusikan ke rumus ini, ya. Nah, nilai B kan sudah tahu ini. Nah, B ini kita ganti oleh ini. Berarti setengah A dikali B, ya, setengah A kali B, B-nya ganti oleh ini, dikali sin C. Nah, ini pengganti dari B. Kemudian kalikan A kali A menjadi A kuadrat, sin B dikali sin C. Berarti ini posisinya di pembilang, ya. Penyebutnya adalah 2 dikali sin A. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus untuk mencari luas jika diketahui dua sudut dan satu sisi, ya. Kenapa? Kan di sini yang diketahui hanya sudut A dan sudut B. Sudut A dan sudut C. Sudut B-nya bagaimana? Sudut B-nya bisa kita bantu dengan bantuan ini. Bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Ya, berarti otomatis kalau B dan C diketahui maka A diketahui atau sebaliknya ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, sekarang bagaimana
untuk kondisi yang lain, kalau melihat pola seperti ini, berarti kita bisa mencari luas dengan melihat pola ini, rumus luas yang lain ya. Nah, ini rumus lainnya. B kuadrat berarti di sini yang penyebutnya berarti B, sin B. A kuadrat berarti di sini penyebutnya sin A, gitu ya. Berarti satu lagi rumusnya, kalau C kuadrat berarti penyebutnya sin C. Nah, ini adalah rumus luas segitiga sembarang jika diketahui dua sudut dan satu sisi. Rumus yang ketiga, dengan kondisi apabila diketahui ketiga sisi segitiga tersebut. Nah, ini. Ya. Sisi A, B, dan C-nya diketahui. Kita gunakan langsung rumus ini, ya. Luas itu adalah hasil dari akar S kali S dikurangi A dikali S kurangi B dikali S kurangi C. Ini rumusnya. Terus S sendiri itu apa? Nilai S itu adalah didapat dari jumlah ketiga sisinya atau keliling segitiga per 2. Nah, ini rumus yang ketiga. Agar lebih paham, ini contohnya. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan sudut ABC sama dengan 60 derajat, sisi BC sama dengan 8, dan sisi AB sama dengan 6. Nah, artinya di sini sudut ABC artinya sudut B, 60 derajat, kemudian sisi BC itu adalah artinya sisi A, sama dengan 8 cm ya, kemudian sisi AB artinya sisi C, sisi C-nya 6. Nah, kalau diketahui sisi A, C, dan sudut B, ini artinya kalau digambarkan ini adalah dua sisi dan satu sudut yang diapit. Berarti kita gunakan rumus ini, ya. Nah, kita lihat coba. Dari gambar, sisi A dan sisi C. Ini sisi A, ini sisi C. Ini sudut yang diapit atau sudut B-nya. Ini, ya. Berarti kita gunakan rumus ini. Tinggal substitusikan. Sin 60 sendiri itu adalah setengah akar 3. Kalikan, didapat 24 akar 3 cm persegi. Contoh yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan sudut BAC sama dengan 60 derajat, sudut BC sama dengan 6, dan sisi AB sama dengan 4. Ya. Kalau digambarkan segitiganya, berarti yang diketahui seperti ini. Ya. Satu sudut, kemudian dua sisi. Kalau ingin menggunakan rumus yang pertama atau cara yang pertama, di mana yang diketahuinya adalah dua sisi dan satu sudut, ya, atau dua sisi, satu sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut, berarti kita kekurangan apa yang diketahui. Berarti kita butuh sudut B. Ya. Sudut B berapa? Nah, sebelum menentukan sudut B, kita harus tahu dulu sudut C dengan bantuan aturan sinus. Ya. A per sin A sama dengan C per sin C. Berarti sin C sama dengan pindah ruaskan ya. Ini hasil dari pemindah ruasan. Berarti sin C sama dengan C kali sin A per A. Ya. Substitusikan, sudut A-nya adalah 60 derajat, A-nya 6, C-nya 4. Nah, seperti ini. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kalikan hasilnya ini, kemudian sederhanakan menggunakan kalkulator. Ya. Didapat hasilnya adalah sin C sama dengan 0,577. Artinya, C-nya berapa derajat? C-nya adalah gunakan kalkulator, 35 derajat. Berarti sudut C diketahui ini, ya. Kalau sudut C diketahui, berarti sudut B bisa kita hitung, ya. Dengan bantuan bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. A-nya sudah diketahui 60, kemudian sudut C-nya juga 35 derajat, berarti sudut B tinggal kita hitung seperti ini. Didapat 95 derajat. Berarti sudut B diketahui. Nah, dari sini kita bisa menentukan luas segitiga. Ya, luas segitiganya. Di mana diketahui dua sisi yang mengapit satu sudut menggunakan rumus yang pertama. Ya, ini. Yaitu luas sama dengan setengah A kali C sin B. Sudut yang diketahuinya adalah B, sisi ini sisi A, ini sisi C. Ya. Kemudian substitusikan setengah dikali 6 kali 4 kali sin B. B-nya 90 derajat, 95 derajat. Ya. Jadi ini bukan segitiga siku-siku ya, karena 95 derajat. Kalikan, cari dulu sin 95 derajat. Gunakan kalkulator, hasilnya ini. Kalikan sehingga didapat hasil akhirnya luas sama dengan 11,95 cm persegi. Selanjutnya, kita gunakan cara yang kedua, yaitu yang diketahuinya dua sudut dan satu sisi. Dua sudut
AC dan satu sisi misalkan B yang ini ya. Berarti rumusnya ini. Ya, A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 kali sin A. Substitusikan saja. A-nya adalah ini ya. BC itu adalah 6 atau ini 6. Kemudian sudut B-nya sudah diketahui, C sudah, A-nya sudah. Substitusikan, kemudian sederhanakan atau kalikan, didapat hasilnya sama dengan pengerjaan yang sebelumnya, yaitu 11,95 cm persegi. Ini contoh yang ketiga, di mana yang diketahui adalah ketiga sisinya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang ketiga sisinya adalah 6, 4, dan 8 cm. Nih ya. Berarti kita gunakan rumus yang ketiga, di mana kita harus cari dulu nilai S, di mana S itu adalah keliling per 2. Keliling segitiga artinya penjumlahan panjang ketiga sisinya. Berarti 6 tambah 4 tambah 8, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Kemudian kita substitusikan ke rumus luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Ini ya. Substitusikan nilai S-nya 9, kemudian A, B, dan C-nya ini. Hitung, kalikan, kemudian hasilnya didapat akar 135 cm persegi. Dengan menggunakan materi menghitung luas segitiga, maka coba kalian kerjakan. Ini latihannya menghitung luas segi 4 berikut. Di mana segi 4 ini terdiri dari segitiga-segitiga. Jadi tetap saja kalian gunakan luas segitiga, nomor 1 dan nomor 2. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.